Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan mapel TDO, Teknologi Dasar Otomotif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar memahami rangkaian kelistrikan sederhana. Sebelum membahas lebih dalam tentang materi tersebut, rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu seri dan paralel. Selain itu, ada juga gabungan dari dua jenis rangkaian listrik tersebut yang disebut juga dengan rangkaian campuran. Sehingga terdapat tiga bentuk rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Perbedaan jenis rangkaian listrik ini terletak pada cara merangkainya. Rangkaian listrik seri disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara bersusun atau bercabang. Sedangkan rangkaian campuran merupakan itu kombinasi dari dua rangkaian seri dan paralel tersebut. Nah, kita akan lanjut ke rangkaian seri. Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Rangkaian seri dapat berisi banyak beban listrik dalam satu rangkaian. Contoh yang baik dari beberapa beban rangkaian dihubung seri adalah lampu pohon. Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Karena semua elemen disusun seri, maka jaringan tersebut disebut rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat seri. V arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. V tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan. Nah, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Tahanan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir. V dalam rangkaian arus yang mengalir tergantung pada jumlah besar tahanan beban dalam rangkaian. V, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus terhenti. Nah, jadi kalau ada yang salah satu terputus itu aliran itu udah berhenti semua, udah terhenti. Contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri itu di kegiatan sehari-hari, lampu hias pohon yang baru itu pakai elektronik dan lampu LED. Itu merupakan rangkaian seri 12 volt di seri 20 PCS, sehingga dapat menerima tegangan sesuai dengan jala-jala 220 volt. Atau yang kedua itu ada lampu TL atau trub lamp, atau juga yang biasa orang-orang bilang itu lampu neon. Nah, yang ketiga di dalam setrika listrik juga itu ada rangkaian seri. Terus saklar switch itu yang ada di rumah-rumah kalian itu juga itu pakai rangkaian seri. Terus kita lanjut ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus dalam kendaraan bermotor. Sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel. Masing-masing rangkaian dapat dihubung dan diputuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain.
Jadi ini beda ya dengan seri sifat-sifat rangkaian paralel. V tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. V masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besarnya tahanan cabang. Yang ketiga, V sebagian besar tahanan rangkaian dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil. Oleh karena itu arus total lebih besar. Nah, yang keempat, V jika terjadi salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut. Jadi jika kalian itu memutus arus salah satunya dari rangkaian paralel ini, maka yang lain itu tidak berpengaruh. Terus contoh-contoh yang penerapan yang sederhana listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari itu distribusi listrik PLN di rumah-rumah itu adalah paralel. Terus stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Nah, yang ketiga itu rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran itu campuran dari rangkaian seri dan paralel. Nah, ini adalah materi yang saya sampaikan tentang kelistrikan sederhana, tentang rangkaian kelistrikan sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bagi saya juga. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dengan kondisi kita yang seperti ini. Karena ada pandemi COVID, kita harus melakukan pembelajaran seperti ini, tidak bisa tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari saya, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.